Dimulai dari Nganjuk, lama nggak bertemu, gimana ungkapannya? Saya pengen tahu. Kalau ungkapan dari saya kan tingginya melebihi langit. Nah, kalau ungkapan dari Poro Kadang Nganjuk melebihi apa aja? Ayo ungkapannya piye? Punya ungkapan apa enggak? Jare kangen. Nah, ungkapannya piye? Langkahnya sudah sampai di mana langkahnya, coba diungkap. Atau mungkin masih punya pertanyaan sing dadekne yang menjadikan sampai sekarang penasaran. Nah, pertanyaan nek ora duwe ungkapan. Halo, Nganjuk. Nggih, rahayu banget. Selamat. Pulang dari Nganjuk. Nggih. Kadang iki dadi naik tareng gitu. Lagi lambai dulu kapan tempat. Tapi wajib pandang. Kabelin bagi kotak-kotakan tapi ada malunya ya. Sing ngarep ditakokne kok isone dikait-kaitke karo malu iki. Apakah apa sedulur papat kali mau panjer iki memalukan toh? Mohon ampun Pak. Jadi sebenarnya kabelin bagi kotak-kotakan. Nah, Andari kan melakukan dengan adanya sedulur papat kalopan. Yang pernah saya maksudkan bahwa sejak masa lalu Pak J. Nah, Ya. ujungnya kan yang nangan kopi sebenarnya sedulur papat yang wujud itu. Sedulur papat sing wujud. Jadi sebenarnya pilihan Pak. Nah, sebenarnya gula. Dia nanti waktunya bawa temunya orang kampung temannya dia dulu Pak. Ini dan ini. Tapi itu berjabat tangan dengan Pak Guru sama Sudirto langsung dalam paksa di masa lalu. Nah, teman itu tapi dia lancar Pak, paksa lancar. Wah, enggak Sedulur papat sing maujud nah iki mutmainah. Iki alu ama kayak marah. Ya betul Pak, ya mereka ini kan itu lah, ini kan kadang-kadang Pak Lahuri. Iya. Pak. Dan itu bukan pertanyaan konyol loh ya. Itu bukan pertanyaan konyol itu. Karena apa? Karena selama ini kan kita sudah mengonsumsi kan ya, sudah mengonsumsi pengetahuan bahwa sedulur papat ini masing-masing rupane dewe-dewe ning wujude, warnane dewe-dewe ning wujude padha karo awake dhewean. Selama ini kan itu yang kita konsumsi kan, pemahaman-pemahaman seperti itu. Sebenarnya itu bukan apa namanya, bukan real, tapi itulah pemahaman untuk memaknai masing-masing daripada sedulur papat. Tapi itu tidak bisa ditelan mentah ya. Oh, sedulur saya mutmainah itu wajahnya mirip sama dengan saya tapi warnanya putih. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa ditelan seperti itu. Nah,
bermain kan waktu bapak ketua dengan mereka kan kok nanti lepaskan diri itu kita bantu anjing itu sambil keluarga jadi kan tempat itu ada loh pak jadi tapi penasaran loh pak enggak seperti itu ya tidak seperti itulah apa namanya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan itu seperti itu gitu loh. Seperti itu. Makanya ketika seorang putra sudah mencapai titik puncak itu jangan menggunakan ilmu pengertian, jangan menggunakan ilmu pemahaman, jangan menggunakan ilmu pengetahuan. Nanti terjebak di situ. Ya. Jadi harus diam. Kalau sudah sampai di puncak itu harus diam gitu. Karena kalau tidak diam, ilmu pengertian kita akan aktif, ilmu pemahaman kita akan aktif, ilmu pengetahuan kita akan aktif. Lah, ketika ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan ini aktif di puncak, lah ini nanti akan menyaingi Romo, menyaingi Tuhan. Yang menjadikan kita selama ini tidak bisa menyaksikan Tuhan itu kan karena kecerdasan kita melampaui Tuhan. Kecerdasan kita itu melampaui Tuhan. Lah itu loh yang menjadikan kita tidak pernah bisa menyaksikan Tuhan. Jadi kita itu selalu melampaui Tuhan. Selalu disii kersane ngalah. Makanya ketika sudah sampai di puncak, kita harus diam. Nggak boleh menggunakan apapun itu, nggak boleh. Terutama ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengertian ini digunakan, nanti akan timbul ego. Kalau ilmu pemahaman ini digunakan, nanti akan timbul pamrih. Kalau ilmu pengetahuan digunakan, nanti akan timbul arogan. Dan ketiga-tiganya itu nanti melampaui Tuhan. Jadi Gusti Allah iki rumangsane iso dikalahke ngono gampangane. Malah nggak nyambung di situ. Malah nggak nyambung. Ya. Belum lama laku bulan pikiran tepat yang betul nggak kabar. Nggih. Sedulur papat memang ada wujudnya. Tapi wujudnya tidak seperti ilmu pengertian. Tidak seperti ilmu pemahaman, tidak seperti ilmu pengetahuan. Jadi wujud daripada sedulur papat kita itu real malahan. Logika. Real, logika natural. Nah kalau ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan ini kan terlepas dari melampaui natural. Melampaui alami, melampaui keaslian, bahkan melampaui Tuhan. Nah terus wujud sedulur papat kita yang sebenarnya itu yang seperti apa Pak Web? Lah ini kan sering saya bahas, ya kan? Sering saya bahas. Masa jenengan belum bisa mencerna juga? Ketika saya menggambarkan wahyu pancagaib dan hakikatnya wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib itu kan sampai tak gambarkan pakai jari gini. Coba perhatikan posisi-posisi jari yang saya tunjukin loh. Coba perhatikan. Kan sampai saya gambarkan seperti itu. Wahyu pancagaib, kunci paweling asma sejati mijil singkir. Hakikate wahyu pancagaib mutmainah aluama hidup amarah supia. Tempatnya mata, telinga, jantung, hidung, lidah atau mulut. Fungsinya apa ini tidak menjawab wujud sedulur papat kita? Nah, apakah ini bukan jawaban dari sebuah pertanyaan wujudnya sedulur papat kita? Nah, jadi kalau ada pertanyaan wujudnya sedulur papat kita itu yang seperti apa? Lah ini moto, wirung. Nah, ini kan wujud real gitu loh. Logika. Nah, gitu. Itu kan udah menjawab di situ. Jadi jangan apa jenenge? Jangan mengkoneksikan diri sedulur tuaku mutmainah iki
oh cahayane putih, rupa terlampau jauh. Itu kan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Nah, Gitu. Ini nyambung balik tadi. Nah. Mulai ini kalau ngambil kejadian. Dari dulu sudah tahu lah pemahaman antaranya tempat isinya dan kendaraan ibunya, tetapi itu kok terutama kita kan malu. Lain. Jadi untuk di itu. Itu aneh di pembiayaan ini uang tentang pertanian seperti itu. Lah iya. Itu sedulur papat kita. Jadi jangan nyarinya itu jangan yang aneh-aneh gitu loh. Nyarinya itu jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh. Yang natural saja, yang logika saja. Udah ya. Yang lain paham ya, yang lain bisa paham. Kayak sini Jobo iso krungu suaraku apa ora? Bisa Mas? Bisa. Gitu. Makanya sayangi matamu, sayangi telingamu, sayangi hidungmu, sayangi lidahmu. Karena itu wujud daripada sedulur papatmu. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga hidungmu, jaga lidahmu. Karena itu sedulur papatmu. Jika tidak kau sayangi, jika tidak engkau jaga, itu akan mencelakai. Karena apa? Karena tidak kenal, tidak saling mengenal. Lah itu kalau kita sudah akrab ya, kita sudah akrab dengan mata kita sendiri, kita sudah akrab dengan telinga kita sendiri, kita sudah akrab dengan hidung kita sendiri, kita sudah akrab dengan lidah kita sendiri. Berarti kuwi sing dimaksud kenal karo sedulur papate. Nah kalau sudah saling mengenal, ya kita bisa minta tolong. Kalau bahasa kasarnya bisa kita perintah, mata kita itu bisa kita perintah, telinga kita itu bisa kita perintah, hidung kita itu bisa kita perintah, lidah kita juga bisa kita perintah. Dan memerintahnya harus sesuai fungsinya masing-masing. Jadi tidak bisa diperintah tidak sesuai dengan fungsinya. Misal contoh, kupingku deloken kae, ya ora iso wong bukan fungsinya kuping kok. Ngono lho. Harus sesuai dengan keahliannya masing-masing. Itulah 4 perwujudan dari sedulur papat kita. Lah kalau begitu sebenarnya sedulur papat itu ndak gaib. Sing ngomong gaib itu apa? Gaib itu kalau ukuran ilmu pengertian. Kalau ukuran ilmu pengertian, ukuran ilmu pemahaman, ukuran ilmu pengetahuan gaib. Tapi kalau ukuran kesadaran nyoto, lawang moto ya nyoto, irung ya nyoto, kuping ya nyoto, ilat ya nyoto. Nah janto lek mingkem ora ketok, tapi lek mangap tetap nyoto ketok. Nah itulah perbedaan kesadaran dengan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan. Lah, ketika seorang putra ada di puncak, yang terpakai itu kesadaran. Ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan ini tidak terpakai. Ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan ini terpakai ketika kita sedang mendaki. Ibaratnya gunung, ketika kita sedang mendaki gunung. Kalau sudah sampai di puncak gunung, ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan ini kan ibaratnya rangsel. Jadi kudu diduk nih, nah. Jadi ojo digendong-gendong terus. Seperti itu. Oke. Ada ungkapan lain, nggih? Untuk meninggalkan sedulur papat ilmu pancer, ternyata putus nyambung. Dalam untuk memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer terkadang putus nyambung.
Kalau untuk ukuran masih belajar wajar. Ya. Memanunggalkan sedulur papat kali mau pancer masih putus nyambung. Untuk ukuran yang masih belajar wajar. Tapi kalau untuk ukuran sudah di puncak ini tidak wajar, ini berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kan yang dipertanyakan itu. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu ketika berada di puncak isih ngenggo ilmu pengertian, isih nganggo ilmu pemahaman, isih nganggo ilmu pengetahuan. Ingat, sikape Wahyu Panca Gaib yang ketiga apa? Sikapnya Wahyu Panca Gaib ketiga. Leburing kawula Gusti. Berarti kan wis ora ana ilmu pengertian, ora ana ilmu pemahaman, ora ana ilmu pengetahuan. Lah wis lebur. Nah, kalau masih digunakan berarti kan belum lebur. Sudah lebur tapi dicipta lagi. Wis lebur. Sebenarnya ketika sampai di situ itu sudah lebur otomatis. Namun karena dicipta lagi akhirnya ono maneh. Lah dinggo. Jadi ora ketemu kasampurnaning kawula Gusti kok ora ketemu. Setelah lebur harusnya kan ketemu kasampurnane. Margo dinggone. Jadi kan ora sida lebur ya ora ketemu kasampurnane ora ketemu. Najan to posisine wis ning posisi leburing kawula Gusti. Amarga ijih ngenggo klambi ora iso. Ora ketemu kasampurnaning kawula Gusti atau sampurnaning kawula Gusti ki ora ketemu. Margo jeng ngenggo klambi, jeng ngenggo celana, sih ketunan, sih sorbanan, sih ngubengke tasbih. Ora ketemu. Nah, berarti kalau belum sampai di sampurnaning kawula Gusti belum juga nyampe di sampurnaning kawula. ya urung. Lha wong sampurnane apa kasampurnane kawula Gusti wae urung tekan kok. Manembahing kawula Gusti kuwi sikape Wahyu Panca Gaib pertama. Manembah berarti sedulur papat, mata, irung, kuping, ilat bekerja sama jadi satu. Manembah. Manembah. Jadi bekerja sama, saling bekerja sama. Sikape Wahyu Panca Gaib kaping loro manunggaling kawula Gusti. Berarti sedulur papat, mata, irung, kuping, ilat nunggal dadi siji wis ora maujud papat. Sikape Wahyu Panca Gaib kaping telu leburing kawula Gusti marga wis manunggal dadi siji banjur nglebur dadi kasampurnaning urip. Jadi kuwi kudu itu harus digenapi loh ya, harus digenapi. Ketika kita berada di tahapan manembahing kawula Gusti, artine sedulur papate awake dhewe iki kudu harus ada kerjasama di situ. Harus ada kerjasama di situ. Kalau ndak ada kerjasama, biar nunggal. Gitu loh. Kawula Gusti bisane manunggal marga ada kerjasama, dikarenakan ada kerjasama. Setelah bisa bekerja sama dengan baik, baru bisa manunggal. Nah, setelah bisa manunggal, baru bisa melebur. Itu harus kita yang menggenapi, bukan mereka. Mereka kan alat. Nah, mereka berempat kan alat. Jadi yang memainkan itu kita. Nah, kalau mereka yang memainkan, alat memainkan kita. Ibaratnya alat arit. Arit memainkan kita. Oh iya, pedal kabeh. Kalau sampai arit yang memainkan kita. Apa ora dicacak-cacak karo arit. Jadi kita yang harus memainkan, kita yang harus menggenapi. Sesuai dengan dimensi mereka masing-masing.
Ada lagi? Maksudnya untuk kita menggenapi berarti kita harus tahu titik atau liku-likunya yang mau seperti diproses Bapak. Enggak. Itu. Enggak ngono. Enggak ngono. Misal contoh, sikape Wahyu Ponco Gaib yang pertama, manembah. Manembah. Manembah berarti sedulur papat kan harus bekerja sama toh. Nah, antara moto, irung, kuping, ilat itu kudu kerjasama. Makanya di dalam patrap Manunggal Jati, ya, setelah sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, motivasi dari saya kan, giring mereka berempat menuju ke satu titik saja, yaitu cakra otak secara bersamaan, kan motivasi ini. Nah, sesuai fungsinya masing-masing. Lah carane Pak Web, wis jelas asli nih, sudah jelas di situ carane. Nah carane sesuai fungsinya masing-masing. Misalkan mata, lah mata ini kan fungsinya untuk melihat, ya gunakan untuk melihat. Untuk melihat apa Pak Web? Ya titik cakra otak toh. Hidung, nah hidung gunanya fungsinya kan untuk mencium, ya gunakan untuk mencium. Mencium apa Pak Web? Mencium titik cakra otak. Telinga, lah telinga kan gunanya untuk mendengar, ya gunakan untuk mendengarkan titik cakra otak. Begitu juga dengan lidah yang gunanya untuk merasakan, gunakan untuk merasakan titik cakra otak secara bersamaan. Kaya dene nalikane mata, kedua mata kita melihat satu jari di depan wajah. Ketika mata kita menyaksikan satu jari yang lurus berdiri di depan wajah saya, itu otomatis, otomatis rene ngaben ujune. Itu yang dimaksud manembah, bekerja sama. Nah, dengan bekerja sama akhirnya kan iso nunggal ning kene, ning titik cakra otak kan seperti itu. Pak. Nah, sebelum melakukan tahun saya itu dengan kesadaran tentang jati diri. Ya, pertama jati diri Pak. Kedua kunci hakikatnya saudara kita bagaimana seperti itu dan seterusnya. Iya. Kita menunggalkan kita baru kunci Pak kayak seperti hilang sudah. Itu bagaimana Pak? Sudah hilang. Kadang kesadaran kita ini seperti ini baru kita sadar seperti itu. Tapi itu sudah lama seperti itu. Hilang seperti di proses Bapak itu. Hilang. Tapi posisi ini bacaan udah dapat berapa? Biasa 7 kali Pak. Kunci kan 7 kali. Enggak tahu ini tadi berapa kan sudah hilang Pak. Bagaimana ini Pak? Ya itu berarti sedulur papat yang menggunakan panjenengan, bukan panjenengan yang menggunakan sedulur papat. Belum tepat lagi. Jadi gini, bukan belum tepat, itu prosesnya salah kedaten. Patrap Samadhi Manunggal Jati itu real loh ya. Karena apa? Karena dia sebelum ke titik samadhi, ini kesadarannya sudah kesadaran tinggi loh ya. Kesadarannya kesadaran murni, kesadarannya kesadaran tinggi, kesadarannya kesadaran Tuhan. Artinya nggak iso kesusu, nggak bisa di sini keburu-buru itu nggak bisa. Kita harus benar-benar membutuhkan kesadaran yang jeli. Ketika Palunggo Jati, ini kita harus benar-benar menyadari, benarkah telinga saya itu mendengarkan titik cakra otak? Benarkah mata saya itu melihat ke titik cakra otak? Benarkah hidung saya ini mencium titik cakra otak? Benarkah lidah saya ini merasakan titik cakra otak? Itu kita benar-benar harus menyadari di situ. Lele gak gitu, ndak real namanya. Ini namanya apa kata-katanya kan real di situ. Katanya di situ real. Jadi ketika kita menggunakan silet, itu harus benar-benar tahu kalau kita itu sedang menggunakan silet.
Ketika kita menggunakan parang, kita benar-benar harus tahu kalau kita itu sedang menggunakan parang. Ibaratnya seperti itu. Nah itu enggak bisa, enggak bisa, itu enggak bisa. Enggak bisa. Itu harus jeli. Harus jeli, harus teliti, harus waspada. Ini kan kesadaran Tuhan ya. Kesadaran Tuhan, kesadaran tertinggi, kesadaran murni. Berarti ada kejelian di situ. Ada kewaspadaan di situ. Ada kehati-hatian di situ. Ada kelembutan di situ. Ada cinta kasih sayang di situ. Komplit, namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran tertinggi. Jadi jangan apa ya? Jangan main kilat ya. Apa patrap sama di manunggal jati ojo main kilat. Karena itu puncak loh. Itu puncak loh. Sampean gerasa gerusu. Gunung manapun sing jenenge puncak iki mesti lincip. Jenengan gerasa gerusu glimpang aman kono. Harus benar-benar jeli di situ. Sebentar, tak pending saya. Ayo yang lain ada pertanyaan atau ungkapan? Ada pertanyaan, ungkapan yang lain? Monggo yang dari Blitar, monggo. Nganjuk apa Blitar, ada pertanyaan? Ya. Yang sempat agak membingungkan ini terkait dengan perilaku sehari-hari. Salah satu contohnya, ini salah satu contohnya. Ketika saya itu mandi, ini seolah-olah yang berkelakuan mandi itu seolah-olah, jadi seolah-olah saya di mana, tapi saya sadar saya itu mandi. Jadi seolah-olah saya merasakan di situ hidupnya Romo semua. Tapi ketika selesai, saya merasakan dosa saya tadi di mana. Jadi kayaknya ego itu tahu gitu. Nah, kebingungan saya ini apakah halusinasi saya ataukah bagaimana, saya nggak paham itu. Karena pengalaman seperti ini belum saya rasakan sebelumnya. Tidak hanya pas mandi aja, mungkin waktu mengerjakan apa-apa gitu seolah berjalan dengan nyaman, enak. Itu bagaimana? Kekhawatiran saya itu apakah Tadi di awal tadi saya sempat berkata ya, yang menjadikan kita seumur hidup tidak pernah bisa menyaksikan Tuhan, padahal Tuhan itu tidak gaib. Itu adalah kecerdasan kita yang melampaui, yang serba melampaui Tuhan. Jadi yang menjadikan setiap manusia tidak bisa menyaksikan Tuhannya, padahal Tuhannya itu nyata. Itu adalah kecerdasannya yang serba melampaui Tuhan. Nah kata-kata ini, pertanyaannya kadang kita dari Blitar ini mlebu ning ranah kene, masuk di ranah ini. Pertanyaan kadang kita dari Blitar itu masuk ke ranah ini. Selama ini kita kan berkehendak, ingin kan ya, melakukan apapun dengan kesadaran, melakukan apapun bisa dengan enjoy, melakukan apapun bisa tertuntun, bisa enak. Ya. Tapi setelah sampai di situ bingung, ya. Setelah sampai di situ malah mendikte, ya. Setelah sampai di situ malah instruksi, lah terus karepe jenengan piye? Pengennya jenengan layas. Jadi setelah melakukan pekerjaan itu, saya kan ingat rasanya ketika melakukan pekerjaan itu. Saya tadi di mana?
Lah, ya kan. Iya. Lah itu kesadaran panjenengan sudah melampaui Tuhan. Kepenginnya jenengan kan ketika melakukan itu susah kan, sulit, susah, angel, mumet, malah gerang ringsang rasane, ora tenang kan pengennya jenengan gitu. Sama dengan gitu kan kalau diomongkan padha karone ngono. Pengennya aku ketika saya menikmati rasanya kelakuan saya dengan kesadaran cinta kasih sayang itu rasanya ndak enak di badan, rasanya pusing, ndak tenang. Kan sama dengan seperti itu sing dipengeni kan padha karo ngono kuwi jenengan ngomongnya. Ketika saya sadar saya tadi di mana, saya justru pengen seperti itu terus. Lah kalau pengen seperti itu kenapa jenengan instruksi? Karena saya bingung. Lah itu kenapa jenengan bingung kalau pengen seperti itu terus? Ya? Karena sebelumnya nggak pernah merasakan. Lah iya, lah semua kan pengennya seperti itu. Lah jenengan bisa di situ kan yo bejo-bejo ning bejo toh. Ya malah bingung. Nah, aneh toh. Ini loh. Justru itu bukan satu kesalahan sebetulnya.